Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i bernama asli, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi al-Qurasyi. Beliau lahir di Askelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, kemudian meninggal di Fustat, Mesir, 204 Hijriah, 819 Masehi. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i bukan hanya seorang faqih, seorang mujtahid mutlak dan seorang panutan untuk mengetahui hukum Allah, perkara halal haram, tetapi beliau juga orang salih yang memenuhi hak Allah dan hamba-hambanya sebaik-baiknya. Di antara tanda bahwa beliau orang salih yang dicintai Allah adalah berita tentang karomahnya. Berikut akan diuraikan beberapa kisah tentang karomah beliau. Diceritakan Al-Baihaqi dalam kitabnya, Manaqibu Asy-Syafi'i. Ar-Rabi berkata, kami masuk menemui Asy-Syafi'i menjelang wafatnya. Saya, Al-Buwaiti, Al-Muzani dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ar-Rabi berkata, Asy-Syafi'i memandang kami cukup lama kemudian dengan serius memperhatikan kami seraya berkata, engkau wahai Abu Yakub, dirimu akan meninggal dalam belenggu besimu. Adapun engkau wahai Muzani, di Mesir akan ada peristiwa besar dan engkau akan mengalami masa di mana engkau akan menjadi orang yang terpandai di zaman itu. Adapun engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali ke mazhab ayahmu. Adapun engkau wahai Robi, engkau akan menjadi muridku yang paling bermanfaat bagiku dalam menyebarkan kitab. Bangkitlah wahai Abu Yakub dan terimalah halqoh, jadilah pengasuh majelisku. Ar-Rabi berkata, demikianlah yang terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Manaqib Asy-Syafi'i Juz 2 halaman 136. Dalam kisah di atas diceritakan ada 4 murid menonjol Asy-Syafi'i yang datang membesuk gurunya pada saat sang guru sakit. Mereka adalah Ar-Rabi Al-Buwaiti, dipanggil Asy-Syafi'i dengan nama Abu Yakub, Al-Muzani dan Ibnu Abdi Al-Hakam, dipanggil Asy-Syafi'i dengan nama Muhammad. Setelah Asy-Syafi'i memandang beberapa saat, maka dengan serius beliau memberitahukan penglihatannya kepada mereka. Al-Buwaiti, diramalkan Asy-Syafi'i akan diuji dan meninggal dalam belenggu besi. Al-Muzani, diramalkan, akan menjadi tokoh besar. Ibnu Abdi Al-Hakam, diramalkan, akan kembali ke mazhab Maliki. Dan Ar-Rabi, diramalkan, akan berperan besar menyebarkan kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i. Ternyata memang demikianlah kenyataan sejarah yang terjadi. Di masa Khalifah Al-Watsiq Billah, Ibnu Abi Duat yang beraliran Mu'tazilah memerintahkan wali Mesir untuk memanggil Al-Buwaiti dan mengetesnya terkait Al-Quran. Al-Buwaiti menolak untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau pun ditangkap, diikat pada leher dan kakinya dengan belenggu dan rantai seberat 40 ritel, kira-kira seberat 16 kg, dan dibawa ke Baghdad. Di sana beliau dipenjara dalam keadaan dibelenggu dan beliau pun wafat dalam keadaan dibelenggu sebagaimana firasat Asy-Syafi'i. Setelah Al-Buwaiti dizalimi dalam peristiwa fitnah, Quran makhluk itu, maka Al-Muzanilah yang menggantikan Al-Buwaiti untuk mengasuh majelis Asy-Syafi'i. Pengaruh Al-Muzani semakin membesar dan ilmunya tersebar luas terutama setelah beliau mengarang kitabnya yang termasyhur, Mukhtasar Al-Muzani. Barangkali inilah yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai perkara besar dan Al-Muzani akan menjadi orang terpandai di zamannya. Adapun Ibnu Abdi Al-Hakam, pada awalnya murid Asy-Syafi'i ini bermazhab Maliki sebagaimana ayahnya. Setelah datang Asy-Syafi'i ke Mesir, beliau tertarik dengan ilmunya, berguru kepadanya dan menjadi muridnya. Pada saat Asy-Syafi'i sakit, Ibnu Abdi Al-Hakam ingin menggantikan Asy-Syafi'i sebagai pengasuh majelis. Al-Buwaiti menolak karena beliaulah murid Asy-Syafi'i yang dipercaya sang imam. Akhirnya terciptalah ketegangan di antara keduanya. Al-Humaidi datang sebagai penengah dan bersaksi bahwa Asy-Syafi'i menegaskan Al-Buwaitilah muridnya yang paling berilmu sehingga paling layak mengasuh majelis menggantikan beliau. Ibnu Abdi Al-Hakam menyerga ucapan Al-Humaidi dengan mengatakan, Kazabta, dusta kamu. Al-Humaidi menjawab lebih keras lagi, Kazabta anta wa abuka wa umuka, dusta kamu, juga ayah dan ibumu. Ibnu Abdi Al-Hakam menjadi marah, meninggalkan majelis Asy-Syafi'i dan akhirnya kembali ke mazhab Maliki. Dengan demikian, genaplah firasat Asy-Syafi'i.
Adapun Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kita semua tahu jasa besar Ar-Rabi dalam menulis ulang, meriwayatkan dan menyebarkan kitab besar Asy-Syafi'i yang bernama Melalui perantaraan Ar-Rabi lah kita menjadi tahu kitab-kitab besar Asy-Syafi'i dalam hal fikih maupun usyul fikih. Dengan demikian, genap pula lah firasat Asy-Syafi'i. Ada kisah penuh hikmah yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Setelah wafatnya, ia mendapatkan kenikmatan kubur. Di alam barzak, Imam Syafi'i didudukkan di kursi emas dan jenazahnya bertabur permata. Ketika berusia 2 tahun, ia dibawa ibunya ke Hijaz, sebab ibunya berasal dari kabilah Asdiyah, dari Yaman. Lalu Imam Asy-Syafi'i dibawa ke Mekah karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap dan terlupakan. Di Mekah, keduanya tinggal di dekat Syibu al-Haif, seorang guru yang terkenal. Ibunya mengirim Imam Syafi'i untuk belajar kepadanya. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya, akan tetapi sang guru ternyata tidak rela dibayar setelah melihat kecerdasan yang dimiliki Imam Asy-Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Imam Asy-Syafi'i sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Pada usia 12 tahun, beliau sudah bisa membaca dan menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i dalam kesehariannya selalu berdakwah dan menebar ilmu. Imam Asy-Syafi'i menderita sakit dan meninggal pada malam Jumat setelah salat Isya hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Sahabat Ar-Rabi menyampaikan bahwa dia telah bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i sesudah wafatnya. Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu wahai Abu Abdillah? Yang dimaksud Imam Al-Syafi'i, tanya Ar-Rabi. Allah mendudukkan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus, jawab Imam Syafi'i. Beliau seorang mujtahid mutlak terkenal dan juga merupakan ulama ahli sufi. Seorang waliullah yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi, bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Al-Muttalib bin Abdul Al-Manaf. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya, Abdul Manaf. Karena itu Imam Syafi'i sering disebut anak paman Rasul. Diriwayatkan pula bahwa imam pendiri mazhab yang paling banyak dianut masyarakat Islam itu lahir pada malam hari. Bersamaan dengan wafatnya sang imam mujtahid mutlak Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sebahagian besar alim ulama memandang yang bahwa adanya keutamaan tersendiri terkait hal tersebut. Karena di saat seorang ulama besar wafat, imam penggantinya sudah dilahirkan. Imam Syafi'i mulai mempelajari ilmu fikih pada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid. Dalam pengawasan sang guru, perkembangan Imam Syafi'i semakin tumbuh pesat sebagai ahli fikih muda. Bahkan sang gurunya tersebut memperbolehkan Imam Syafi'i berfatwa di masa remajanya itu. Imam Syafi'i pernah mengisahkan proses belajar yang ditempuhnya. Beliau berkata, "Aku berada dalam asuhan ibuku sebagai anak yang yatim. Ibuku tidak mampu membayar seorang guru untuk mengajariku ilmu. Namun demikian, guruku itu ridho dan merasa bahagia bila suatu hari aku menjadi penggantinya. Maka setelah aku menamatkan Al-Quran, aku menghadiri halaqah di masjid dan berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadis dan masalah-masalah agama. Sementara tempat tinggal kami terletak di jalan Bukit Al-Haif. Aku menulis di atas tulang. Setelah banyak, maka tulang-tulang yang berisi tulisan itu aku masukkan ke dalam sebuah bejana besar." Hilyatul Aulia, Juz 9 halaman 73. Semangatnya luar biasa, memiliki himah yang sangat tinggi disertai istiqomahnya dalam menuntut ilmu. Sehingga dengan sebab itulah beliau telah mampu menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Dan ini merupakan salah satu karomah yang diberikan Allah kepadanya. Setelah menimba ilmu di Mekah, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, kitab hadis karya seorang waliullah terkenal, bernama Malik bin Anas, imam besar Madinah kala itu, dan pendiri mazhab Maliki, salah satu dari mazhab yang masyhur lagi muktabar di dunia. Diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, yang memuat ribuan hadis tersebut hanya dalam 9 hari. Di saat pertama sekali Imam Malik berjumpa dengan Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan kekagumannya dan mengisyaratkan adanya suatu kemuliaan pada diri Imam Syafi'i. Imam Malik berkata kepadanya, "Sungguh Allah Azza wa Jalla telah meletakkan cahaya dalam hatimu.
maka jangan sampai ia padam dengan sebab perbuatan maksiat. Imam Syafi'i menimba ilmu darinya sejak tahun 164 Hijriah sampai gurunya tersebut wafat, yakni pada tahun 174 Hijriah. Imam Syafi'i adalah sosok waliullah yang memiliki banyak karomah. Di antara karomah Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: hafal 30 juz Al-Quran pada umur 7 tahun. Hafal kitab hadis Muwatta, karya Imam Malik hanya dalam 9 hari, keluar wewangian yang sangat harum dari makamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jamiul Karamat karya Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Setelah beberapa zaman lamanya, makam beliau hendak dipindahkan ke Baghdad. Namun ketika hendak memindahkannya, tiba-tiba keluar bau harum dari makam yang tercium oleh para hadirin hingga membuat mereka terlena. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membatalkan niat tersebut. Berikut beberapa kalam hikmahnya. Iman itu adalah ucapan dan amalan, ia meningkat dan menurun. Aku tidaklah suka berdebat dengan seseorang pun hanya untuk menyatakan kekeliruannya. Terkecuali pelaku bid'ah, maka aku suka untuk mengungkap perkaranya bagi manusia. Kenyang perut dapat membawa kita kepada beratnya badan, kotornya hati, hilangnya kecerdasan, mengantuk dan loyo dalam beribadah. Barang siapa yang menghafal Quran maka mulialah kedudukannya. Siapa ahli dalam fikih maka mulia pangkatnya. Siapa menulis hadis maka kuatlah hujahnya. Siapa yang belajar ilmu bahasa maka lembutlah budi pekertinya. Barang siapa belajar ilmu nahwu maka ia akan disegani. Siapa yang belajar ilmu hisab maka sehatlah pikirannya, pandangannya. Dan barang siapa tidak memelihara nafsunya maka tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya. Amalan yang paling berat ada 3 macam: bermurah hati dalam keadaan sempit, wara, menjaga diri di saat sepi, sendirian, dan mengatakan kebenaran saat sedang bersama dengan orang yang diharap lagi ditakuti. Barang siapa yang bersih pakaiannya maka berkuranglah duka citanya. Dan barang siapa yang menyenangkan wewangiannya maka bertambahlah akalnya. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunat.